Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia, yang beranggotakan Syalsa Farabila Mardiana, Alifa Maula Azani, Shirley Herdiani, Wahyu Hidayat, dan Febi Nopianti. Untuk mempersingkat waktu, maka akan langsung mempresentasikan saja materi yang pertama. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Alifa Maulazani. Kepada Alifa dipersilahkan. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan tentang Kutai. Kerajaan Kutai ini berdiri pada tahun 400 Masehi dengan raja bernama Mulawarman beserta masyarakatnya. Ketika itu memberi sedekah kepada Brahmana, dan para Brahmana ini membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menjadi ilustrasi bahwa nilai-nilai dari ketuhanan merupakan sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun nilai Pancasila pada masa kerajaan Kutai. Yang pertama, nilai ketuhanan, memeluk agama Hindu. Yang kedua, nilai kerakyatan, yaitu rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur. Yang ketiga, nilai persatuan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Kalimantan Timur. Selanjutnya, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan bangsa Sailendra pada abad ke-600 sampai 1400 Masehi. Dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik supaya jalur rakyat ini mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu juga ada badan yang bertugas menjadi pengawas teknis pembangunan dan patung-patung suci sehingga kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada hakikatnya, nilai-nilai kebudayaan kerajaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila yaitu sebagai berikut. Yang ke-1, nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Buddha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Nilai kedua yaitu terjalinnya hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan India dalam dinasti Marsa. Nilai ketiga, sebagai negara maritim, kerajaan Sriwijaya telah menerapkan sebuah konsep negara kepulauan. Hal tersebut karena sesuai dengan konsep dari wawasan Nusantara. Nilai keempat, kerajaan Sriwijaya memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu. Nilai kelima, kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyat di sana sangat makmur. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1293 sampai abad ke-16. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Wuruk dengan patihnya adalah Gajah Mada, serta dibantu oleh Laksamana Mala. Berkuasa pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi maksud saya. Masa kejayaannya membentang dari Semenanjung Melayu atau yang sekarang disebut dengan Malaysia sampai dengan Kalimantan Utara. Menurut Kaderi, nilai-nilai dari Pancasila pada zaman Majapahit yaitu yang pertama adalah nilai-nilai keagamaan. Ketika itu, agama yang dianut rakyat adalah agama Hindu dan Buddha. Keduanya dapat berdampingan secara damai yang menunjukkan adanya realitas kehidupan agama pada saat itu. Yang kedua adalah dari segi persatuan dan kesatuan. Dapat dikaji di Sumpah Palapa yang menunjukkan adanya realitas kehidupan agama Buddha dan Hindu pada saat itu. Yang ketiga adalah dari segi nilai politik dan musyawarah Raja Hayam Wuruk telah memiliki penasihat di bidang pemerintah. Yang keempat adalah agama yang dianut pada zaman Kerajaan Majapahit adalah agama Hindu dan Buddha yang saling berdampingan secara damai.
Pada abad ke-12, berdiri Kerajaan Singosari, hubungannya sangat erat dengan berdirinya Kerajaan Majapahit. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang periode perumusan dan pengesahan Pancasila pada masa penjajahan Jepang. Pada tahun 1942, tepatnya pada tanggal 8 Maret, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati Subang. Awalnya Jepang diterima baik oleh masyarakat Indonesia karena menjanjikan kemerdekaan dengan adanya propaganda 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, juga Jepang Cahaya Asia. Tapi faktanya, penderitaan pada masa penjajahan Jepang sangat kejam karena diadakannya dengan romusa atau kerja paksa yang membuat masyarakat merasa mereka bekerja dengan keras. Nah, perumusan dasar negara Indonesia Merdeka mulai dibicarakan pada masa persidangan pertama BPUPK. Memasuki tahun 1945, posisi Jepang mulai melemah dari sekutu karena pendaratan sekutu di Irian dan jatuhnya Pulau Saipan mengancam posisi Jepang di Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan lagi janji yang kedua untuk memperdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa syarat. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum Jepang menyerah. Atas dasar maklumat Gunsekai nomor 23, bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan mereka menganjurkan agar bangsa Indonesia harus berani dan tangguh untuk mendirikan negara Indonesia. Nah, pada tanggal 29 April. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sidang BPUPK 1 dan rapat panitia 9. BPUPK diketuai oleh Dr. Regiman Widyoningrat dengan jumlah anggota BPUPK yaitu ada 69, 60 diantaranya anggota aktif dan 7 yaitu anggota istimewa. Tujuan terbentuknya BPUPK ini yaitu tidak lain tidak bukan untuk mempelajari dan menyelidiki hal penting yang berhubungan dengan penyelidikan negara dan pembentukan negara Kesatuan Indonesia. Nah, selanjutnya sidang BPUPK ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian perundingan yang diketuai oleh Regiman Widyodiningrat, dan yang kedua bagian tata usaha yang diketuai oleh Suroso dan Pringgodigdo sebagai wakilnya. Sidang pertama ini dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni yang menghasilkan Pancasila, namun belum disepakati rumusan-rumusannya, yaitu yang kedua rapat panitia 9 yang diadakan pada tanggal 22 Juni yang melahirkan Piagam Jakarta dan telah disepakatinya rumusan-rumusan Pancasila. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sidang BPUPKI kedua. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Agenda utamanya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada persidangan ini pembahasan dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Nah, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian, untuk merumuskan undang-undang, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Hussein. Akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945, Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang yang menyatakan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama
pernyataan Indonesia Merdeka. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, adanya batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa sidang BPUPKI kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 menghasilkan pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 serta kesepakatan rumusan dasar negara yang membuat dalam naskah Piagam Jakarta. Pengesahan Pancasila. Yang pertama, yang proklamasi. Pada pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat hari Jumat pagi jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 11.30 waktu Jepang. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan khidmat dan diawali dengan pidato. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi berdirinya Republik Indonesia. Walaupun sebenarnya pada waktu dicetuskannya proklamasi tersebut, Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara dengan alasan yang pertama, adanya rakyat yaitu bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, adanya daerahnya yaitu tanah air Indonesia yang dulu dinamakan Hindia Belanda. Dan yang ketiga, adanya kedaulatan yaitu sejak diucapkannya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir, adanya pemerintahan yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan pada prinsipnya memiliki pengertian secara politik dan hukum. Secara politik berarti berakhirnya kekuasaan kolonial, secara hukum berarti berlakunya hukum nasional dan tidak berlakunya hukum kolonial. Yang kedua, sidang PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dibentuklah PPKI, Dokuritsu Junbi Inkai. Tugas PPKI yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI yang menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke Indonesia. Pemilihan anggota PPKI dilakukan oleh Marseille Taruchi, penguasa perang tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara. Anggota PPKI berjumlah 21 orang, yang diantaranya 12 wakil Jawa, 3 Sumatera, dan 2 wakil Sulawesi, 1 Kalimantan, dan 1 Nusa Tenggara, dan 1 Maluku, dan 1 penduduk Cina, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakil ketua yaitu Muhammad Hatta, penasihat Ahmad Subarjo, dan anggotanya diantaranya yaitu Anang Abdul Hamidan dan Andi Pangeran Petarani dan yang lainnya, anggota yang lainnya. Berikut rangkaian sidang PPKI yang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Untuk sementara waktu, presiden dibantu oleh sebuah Komite Nasional Indonesia. Sidang yang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi dan menunjuk gubernurnya, menetapkan 12 departemen beserta menteri-menterinya, mengusulkan dibentuknya tentara kebangsaan dan pembentukan Komite Nasional di setiap provinsinya. Nah, sedangkan sidang yang ketiga
yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945. Nah, dalam sidang yang ketiga ini disepakati hasil sidang tersebut, yaitu membentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional di Indonesia, dibentuknya tentara kebangsaan. Adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pro patria dan primus patrialis. Artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, adanya jiwa solidaritas dan adanya kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tegang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Yang keempat, yaitu adanya jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab. Dan yang kelima, adanya jiwa kesatria dan kebangsaan, jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dari dalam diri warga negara untuk mencintai serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, pada pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara telah menunjukkan komit kebangsaan. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final, bersifat final karena telah menjadi kesepakatan nasional yang diterima secara luas oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, dari uraian yang saya sampaikan dapat diketahui bahwa pengesahan Pancasila terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi yang pertama, setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945 setelah mengalami berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta. Kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Dan yang ketiga adalah menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia sebagai pusat Badan Musyawarah Darurat. Beberapa perubahan yang terjadi pada Piagam Jakarta setelah dijadikan sebagai pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Indonesia disibukkan dengan konsolidasi ke dalam babak kedua, terutama dalam menata kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat. Pada periode ini, kelompok yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah mencoba melakukan makar seperti DITII dan Permesta. Di dalam pemerintahannya, kabinet jatuh bangun sebagai akibat dari adanya polarisasi kepentingan politik yang tajam. Melihat kondisi yang demikian, maka Presiden Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, atas dasar pengalaman dan keyakinan dalam menjalankan pemerintahan, Presiden Soekarno lebih memilih menerapkan demokrasi terpimpin daripada demokrasi liberal. Pada demokrasi terpimpin, eksistensi Pancasila terganggu oleh konsepsi Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunis, yang menjadi daya tawar Soekarno untuk kepentingan politik internasional.
terdapat beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, tidak berjalannya Pancasila, dan puncak terjadinya gerakan 30 September tahun 1965. Baik, selanjutnya adalah di era Orde Baru, yang dimana pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Munculnya Orde Baru ini ditandai dengan adanya aksi yang dilakukan oleh beberapa elemen masyarakat yang timbul di mana-mana, yang menuntut pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan kabinet dan unsur-unsur gerakan 30 SPKI, dan penurunan harga. Yang ketiga tuntutan tersebut dikenal dengan istilah Tritura. Sebagai perwujudan dari rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran, menyebabkan Insinyur Soekarno atau Presiden Soekarno pada masa itu tidak mampu lagi untuk menguasai negara, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal sebagai Super Semar, yang diberikan kepada Panglima TNI yang pada saat itu Angkatan Darat yang saat itu dijabat oleh Letjen Soeharto. Lalu pada saat itu Super Semar atau surat perintah 11 Maret diterima oleh Letjen Soeharto yang asalnya bersumber dari hukum tata negara yang bersifat darurat, telah diubah menjadi kedaulatan rakyat yang berada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemerintahannya, Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru telah melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1973 yang menghasilkan terbentuknya MPR pada tahun 1973 pula. Dengan misi yang diembannya, MPR berdasarkan TAP 73, TAP 10 TAP X MPR 1973 yang meliputi melanjutkan pembangunan 5 tahun dan menyusun serta melaksanakan rencana 5 tahun 2 sebagai garis besar haluan negara atau GBHN, membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila, lalu melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional. Sejak saat itu, Orde Baru secara berangsur-angsur melaksanakan program-programnya dalam rangka untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan dari pelaksanaan dan pengalaman nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya ada era reformasi. Era reformasi disebabkan oleh adanya 3 krisis, yaitu krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis politik. Masa reformasi mengandung makna sebagai suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang kepada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai yang dicita-citakan oleh rakyat. Nah, setelah Orde Baru berkuasa sekian lama di Indonesia, bangsa Indonesia menghadapi bencana yang besar seperti dampak krisis ekonomi yang terjadi di Asia, terutama di Asia Tenggara, yang tentunya berdampak negatif pada negara Indonesia sehingga sistem ekonomi di Indonesia menjadi terpuruk. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya Presiden Soeharto turun jabatan dan digantikan oleh wakil presidennya, yaitu Presiden Habibie. Yang diangkat pada tanggal 21 Mei 1998. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Diangkatnya Presiden Habibie dipaksa harus berpikir secara cepat
dalam menyelesaikan agenda reformasi, diantaranya dalam ekonomi, politik, dan hukum. Pada reformasi ekonomi memiliki tujuan utama, yaitu yang pertama merestrukturisasi dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan, yang kedua memperkuat basis sektor real ekonomi dan menyediakan jaringan pengamanan sosial. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakil presidennya, yaitu Wakil Presiden B.J. Habibie. Yang diikuti dengan pembentukan kabinet reformasi pembangunan. Diangkatnya Presiden Habibie dipaksa harus berpikir secara cepat dalam menyelesaikan agenda reformasi, diantaranya dalam ekonomi, politik, dan hukum. Yang berselanjutnya adalah reformasi politik, yang dimana Presiden dan pimpinan DPR menyepakati 3 masalah utama politik, yaitu yang pertama menyelenggarakan sidang istimewa MPR, lalu menyelenggarakan pemilu pada pertengahan tahun 1999 bukan tahun 2002 sebagaimana tercantum dalam garis-garis besar haluan negara. Dan yang terakhir adanya penyelenggaraan sidang umum MPR yang baru dipilih dan memilih presiden dan wakil presiden yang akan menjabat dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Dan adanya agenda tambahan dalam bidang politik, yaitu membatasi masa jabatan presiden yang hanya 2 masa periode jabatan saja. Yang kedua, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1998 yang telah memberikan kekuasaan luar biasa kepada presiden. Yang ketiga, mencabut ketetapan MPR nomor 5 tahun 1978 tentang referendum berlebih dahulu sebelum dapat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, mencabut ketetapan P4 program penyebarluasan Pancasila. Yang ketiga adanya pada reformasi hukum. Reformasi sistem perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Pada reformasi ini adanya reformasi mengenai sistem perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Yang keempat, mengenai hak asasi manusia. Nah, agenda hak asasi manusia yang dilakukan dengan melepaskan tahanan politik dan narapidana. Tetapi tahanan politik dilepaskan dengan syarat tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang bertujuan mengubah falsafah negara, tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal atau teroris, dan bukan anggota partai terlarang. Selain itu juga mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, karena ada beberapa hal penting yang menjadi tuntutan rakyat di era reformasi, yaitu yang pertama adanya perubahan pemerintahan yang sentralisasi menuju pemerintahan yang desentralisasi. Yang kedua, penghapusan dari fungsi ABRI. Ketiga, adanya perubahan otoritas sistem perekonomian nasional. Yang keempat, adanya perubahan sistem kepartaian. Yang kelima, adanya deklarasi Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, adanya kebijakan yang partisipatoris.
Perkembangan dalam kehidupan Pancasila yang timbul tenggelam selama reformasi mendapatkan beberapa perkembangan dari Presiden SBY yang dibentuknya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Cisarua, Bogor. Lalu upaya pemerintah Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan Kepres nomor 24/16 tentang hari lahir Pancasila dan Perpres dan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya berubah menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Untuk pertanyaan, kritik, dan saran bisa disampaikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.